Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kupang ungkap dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kupang tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Sentra Gakumdu Bawaslu Kabupaten Kupang Selasa 8 Oktober 2024 siang, Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang Martoni Reo kepada awak media membenarkan pihaknya sedang menangani 2 kasus dugaan pelanggaran di Kecamatan Amabi Oeveto dan Amarasi. Menurut dia, pemeriksaan saksi untuk kasus di Kecamatan Amabi Uveto akan berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Oktober. Setelah itu Bawaslu akan melakukan kajian untuk memutuskan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikut atau tidak. Nah, kurus itu dia diduga melanggar, diduga melanggar pasal 69 huruf B, yaitu menghina suku, agama, ras dan seterusnya ya. Nah, itu kami sudah tindak lanjuti dengan rapat kemarin, dan untuk sementara kita memutuskan untuk dilakukan penelusuran. Kenapa penelusuran? Karena tidak hanya cukup dengan video itu, kemudian kita jadikan sebagai temuan, karena belum mencukupi, kita memiliki 2 alat bukti untuk dijadikan temuan dan diproses, belum. Sementara 1 kasusnya lagi di Kecamatan Amarasi masih dalam tahap penelusuran. Bawaslu akan mengumpulkan fakta dan bukti sebelum memutuskan apakah kasus tersebut layak diproses lebih lanjut atau tidak. Pihaknya tetap komit untuk mengawasi seluruh tahapan pilkada dan menindak pihak-pihak yang dengan sengaja melanggar ketentuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pilkada. Bawaslu juga akan merespons semua informasi dari masyarakat, karena hal tersebut mencerminkan partisipasi publik yang tinggi dalam mengawal pilkada tahun ini. Selain itu Bawaslu Kabupaten Kupang juga telah menangani dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara PPS di beberapa wilayah. 3 anggota penyelenggara pemilu yang terlibat adalah Milu Magden Tafui dari PPK Taebenu, Aminadab Bones dari PPK Fatuleu, dan Arkial Bunda dari PPS Baumata Utara. Milu Magden Tafui dan Arkial Bunda telah diberhentikan secara tetap, sementara Aminadab Bones mendapat teguran tertulis dengan peringatan keras. Sanksi tersebut diberikan karena mereka dianggap melanggar sumpah dan janji sebagai penyelenggara pemilu yang harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis atau tindakan partisan yang mendukung calon tertentu. Bawaslu juga mengimbau kepada semua calon bupati dan wakil bupati, tim kampanye, relawan, serta masyarakat umum untuk menjalankan kampanye yang fokus pada ide, gagasan, dan program untuk membangun Kabupaten Kupang dalam 5 tahun ke depan. Mereka diminta mematuhi aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 69 hingga 73 Undang-Undang Pilkada. Martoni juga mengingatkan para anggota DPRD Kabupaten Kupang agar tetap mengurus izin kampanye jika mereka terlibat sebagai tim kampanye calon bupati dan wakil bupati, sesuai pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Bawaslu berharap, tahapan pilkada di Kabupaten Kupang dapat berjalan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku. Diksen, mikannews.com melaporkan.